Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan membawakan materi sebuah metode simplex. Di sini saya akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu ada Intan Apriliana Putri dan juga ada Arvioneta Citra Budimelia. Apa itu metode simplex? Metode simplex itu metode grafis yang memiliki keterbatasan pada jumlah masukan atau keluaran yang akan dicari optimasi kombinasinya. Kombinasi terbatas pada dua variabel aja, baik masukan maupun keluaran. Lalu ada fakta di perusahaan mempunyai variabel yang lebih dari 2. Metode simplex adalah solusinya. Lalu langkah-langkah penyelesaian metode simplex. Yang pertama itu ada semua permasalahan yang dikumpulkan dalam kedua kelompok tujuan dan batasan, sama seperti metode grafis. Kedua, tujuan dan batasan dibuat dalam bentuk persamaan angka tunggal, sama seperti metode grafis. Ketiga, ada fungsi persamaan tujuan dan keterbatasan tersebut diubah dengan memasukkan unsur variabel semu yang diperlukan seperti surplus variabel atau slang atau s. Yang terakhir adalah membuat matriks table simplex. Cara penyelesaian metode simplex. Yang pertama, selesaikan menurut aturan yang ada. Apabila semua angka pada baris CJ sampai ZJ kurang dari 0, maka penyelesaian sudah optimal. Bila belum optimal, susun table simplex yang baru dan selesaikan menurut aturan yang ada. Bila penyelesaian sudah optimal, maka permasalahan ini selesai. Jika belum, maka ulangi tahap ini sampai mendapatkan penyelesaian yang optimal. Bagaimana cara penyusunan table simplex yang baru? Yang pertama ada tentukan kolom kunci, yaitu kolom kunci yang nilai CJ sampai ZJ paling besar. Kedua, tentukan baris kunci atau baris yang nilai ganti atau R terkecil. R sama dengan Q. Kolom kunci pada baris yang sama. Tentukan angka kunci, angka berpotongan kolom kunci dan baris kunci. Lalu ada baris baru dan baris kunci dihitung dengan membagi nilai yang ada pada baris kunci tersebut dengan angka kunci. Baris baru yang lain dihitung dengan cara baris baru sama dengan baris sama, strip atau rasio tetap kali baris kunci. Terus rasio tetap sama dengan angka kolom kunci dibagi angka kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arvioneta Citra Budimelia, NIM 6420534. Saya di sini ingin menjelaskan tentang metode simplex. Langkah-langkah metode simplex. Langkah pertama, mengubah fungsi tujuan dan batas-batasan. Di sini ada fungsi tujuan, Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 diubah menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada fungsi batasan. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan diselect variabel. Yang pertama, 2x1 sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Yang kedua, 3x2 sama dengan 15 menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 8. Yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Selanjutnya di sini ada select variable. Select variable adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Di sini selanjutnya ada beberapa istilah dalam metode simplex. Yang pertama, NK adalah nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan untuk batasan 1 sebesar 8, batasan yang kedua sebesar 15, dan batasan ketiga sebesar 30. Selanjutnya, variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Kalau belum ada
kegiatan apa-apa, berarti nilai X1 sama dengan 0. Dan semua kapasitas masih menganggur, maka pengangguran ada 8 satuan atau nilai X3 sama dengan 8. Pada tabel tersebut nilai variabel dasar X3, X4, X5. Pada fungsi tujuan pada tabel permulaan ini harus 0 dan nilainya pada batasan-batasan bertanda positif. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel variabel. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini, kolom X2 dengan nilai pada baris persamaan tujuan min 5. Berilah tanda segi 4 pada kolom X2 seperti tabel berikut ini. Selanjutnya di sini baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Indeks sama dengan nilai kolom NK atau nilai kolom kunci. Untuk baris batasan 1, besarnya indeks sama dengan 8/0. Baris batasan kedua sama dengan 15/3 sama dengan 5. Dan baris batasan 3 sama dengan 30/5 sama dengan 6. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci. Beri tanda segi 4 pada baris kunci nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga masuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Langkah 5 sama dengan mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci seperti tabel 3. Bagian bawah 0/3 sama dengan 0, 3/3 sama dengan 1, 0/3 sama dengan 0, 1/3 sama dengan 0/3 sama dengan 0, 15/3 sama dengan 5. Gantilah variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci X2. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal sebagai berikut, yaitu seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue donat dan kue cucur. Untuk membuat kue donat dibutuhkan 100 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue cucur dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue donat dijual dengan harga 3.000 per buah dan kue cucur dijual dengan harga 5.000 per buah, tentukan pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Jawaban yang pertama yaitu kita mencari fungsi tujuan, yaitu fungsi tujuannya Z sama dengan 300X1 ditambah 500X2. Yang kedua yaitu fungsi kendala. Yang pertama, fungsi kendalanya itu ada 20X1 ditambah 50X2 lebih besar dari 8.000. Fungsi kendala yang kedua yaitu 10X1 ditambah 5X2 lebih besar 2000. X1 X2 nya 0. Yang selanjutnya itu kita mencari fungsi kendala ke bentuk standar, di mana ada 20X1 ditambah 50X2 ditambah X1 sama dengan 8.000. Fungsi kendala yang kedua itu ada 10X1 ditambah 5X2 ditambah S2 sama dengan 2000. Fungsi kendala yang ketiga itu ada Z
dikurang 300 X1 dikurang 500 X2 sama dengan 0. Langkah pertama kita akan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel pertama itu ada basic, Z, X1, X2, S1, S2, RHS, rasio, B0, B1, B2. Nah, di basic ini ada Z, S1, S2. Z-nya itu 1, 0, 0. Selanjutnya kita akan mencari kolom kunci, elemen sel, dan baris kunci. Nah, kita akan memasuki dulu angka-angkanya. Untuk Z itu angkanya itu ada 1, minus 300, minus 500, 0, 0, 0, dan 0. S2 itu ada 0, 20, 50, 1, 0, 8000, 8000 per 50 itu sama dengan 160. Terus S2 itu ada 0, 10, 5, 0, 1, 200, yaitu 400 dibagi 5 sama dengan 200. Nah, kolom kuncinya itu ada di barisan X2 di S2, yaitu 5. Elemen selnya itu ada di X2, yang di Z yaitu minus 500. Dan baris kuncinya itu ada di S1 di rasio, yaitu 160. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci X1, di mana 20, 50, 1, 0, 8000 dibagi 50, yaitu X1-nya itu Z-nya 0, X1-nya 2/5, X2-nya itu 1, S1-nya itu 1/50, S2-nya itu 0, RHS-nya 160. Selanjutnya kita akan mencari Z, yaitu Z di mana 300 minus 500, 0, 0, 0 dikurang minus 500 dikali 2/5, 1/5, 0, 160. Yaitu Z-nya itu 1 tetap, X1-nya itu minus 100, X2-nya 0, S1-nya itu 10, S2-nya 0, RHS-nya itu 80.000. Selanjutnya mencari S2, yaitu 10, 5, 0, 1, 200 dikurang 5 dikali 2/5, 1/5, 160. Yaitu Z-nya itu 0, X1-nya 8, X2-nya 0, S1-nya itu minus 1/10, S2-nya itu 1, RHS-nya itu 1200. Nah, dari sini kita kan belum selesai. Dari sini kita akan melanjut ke langkah pertama. Kenapa? Karena di baris Z itu masih mengandung angka negatif, yaitu minus 100. Sedangkan untuk mendapatkan maksimum tidak boleh ada yang negatif. Jadi bagaimana biar tidak ada yang angka negatif? Jadi kita ulang ke langkah yang pertama, yaitu menentukan kolom kunci, elemen sel, dan baris kunci. Itu elemen selnya itu ada di X1, S2 itu 8. Nah, kolom kuncinya itu ada di X1 yang 2/5. Baris kuncinya itu ada di rasio S2, yaitu 150. Nah, kita akan mencari yang pertama S2, di mana S2 itu ada 8, 0, minus 1/10, 1200 dibagi 8. X1-nya itu 0, X2-nya 0, S1-nya itu 4/5, S2-nya itu 1/8, RHS-nya itu 150. Selanjutnya kita akan mencari Z, di mana Z itu ada minus 100, 0, 10, 0, 80.000 dikurang minus 100 dikali 1, 0, 4/5, 1/8, 150. Z-nya itu 1, X1-nya itu 0, X2-nya itu 0, S1-nya itu 90, S2-nya itu 12,5, RHS-nya itu 95.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari X1 baru,
yaitu 2/5, 1, 1/5, 0, 160 dikurang 2/5 dikali 1, 0, 4/5, 1/8, 150, dimana Z-nya itu 0, X1 nya 0, X2 nya 0, S1 nya itu minus 15/50, S2 nya itu 2/40, RHS nya itu 100. Kesimpulannya yaitu untuk mencapai pendapatan maksimum yakni 95.000, maka pembuat kue harus membuat kue donat sebanyak 100 buah dan kue cucur sebanyak 150 buah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.